Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Renungan Pagi untuk jemaat Tuhan di Argapura dan juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan akan renungan di pagi hari ini. Hari ini Senin 14 September 2020, Renungan Pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul pembahasan keluarga dan perjuangan mutlak. Ayat renungan diambil dari Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8 berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak menajiskan dirinya. Hamba Tuhan memberikan kepada kita keterangan, nasihat yang dikutip dari buku Review and Herald, April tanggal 23 tahun 1889. Umat Tuhan, ini sebuah kutipan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi masih menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Ada beberapa hal menarik yang saya garis bawahi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kenapa judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul keluarga dan perjuangan yang mutlak? Perjuangan apa yang harus, yang mutlak dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga di dalam gereja Advent. Kutipan yang pertama berkata demikian, orang tua, tanyakanlah kepada dirimu sendiri pertanyaan yang hikmat ini. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk menyerah kepada wewenang orang tua dan dengan demikian melatih mereka supaya taat kepada Allah, untuk mengasihi Dia, memegang hukumnya sebagai penuntun yang terutama dari segala tindak tanduk dan hidup? Sudahkah kita mendidik mereka supaya menjadi para pembawa kabar keselamatan yang bekerja bagi Tuhan? Ditanyakan kepada kita orang tua di rumah kita masing-masing. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi pekerja bagi Allah, untuk mendengarkan nasihat dari Allah? Dan itu sebuah hal yang mutlak dilakukan di dalam rumah tangga Kristen, memastikan bahwa anak-anak kita dididik untuk mematuhi hukum Allah. Di dalam kutipan yang lain Nyonya White mengatakan demikian, mereka yang tidak mempunyai kuasa akhlak, mereka yang menyerah kepada penguasa dunia yang telah berani untuk meninggalkan diri mereka sendiri di atas Allah yang di surga, mereka menetapkan suatu sabat yang palsu dan menggantikan sabat Tuhan. Iblis akan memiliki kendali atas semua orang yang akhirnya menolak untuk dikendalikan oleh hukum Tuhan. Kalau anak-anak kita tidak patuh kepada hukum Tuhan, maka mereka akan dengan mudah ditangkap, dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu Nyonya White mengatakan rumah tangga kita, keluarga kita, ada sebuah perjuangan yang mutlak kita lakukan. Perjuangan apa? Memastikan anak-anak kita untuk menuruti hukum Allah, memastikan anak-anak kita untuk mengasihi akan Allah. Kutipan yang lain yang sangat baik bagi kita di pagi hari ini, keluarga-keluarga, mari dengarkan. Para ayah dan ibu, saya atau Nyonya White mengatakan, saya minta agar engkau mengadakan usaha yang amat sungguh-sungguh sekarang ini bagi anak-anakmu. Amin. Berikan kepada mereka pengajaran keagamaan setiap hari, ajar mereka mengasihi Allah dan supaya setia kepada prinsip-prinsip kebenaran, dengan disertai iman yang agung dan dalam, sambil dituntun oleh pengaruh ilahi dari Roh Allah. Bekerjalah sekarang. Jangan tunda itu 1 hari atau 1 jam. Ajarilah anak-anakmu bahwa hati harus dilatih untuk mengendalikan dan menyangkal diri. Motif kehidupan harus selaras dengan hukum Tuhan. Jangan pernah puas memiliki anak-anak Anda tumbuh terpisah dari Kristus. Tidak pernah merasa nyaman saat mereka dingin dan acuh tak acuh. Berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Berdoalah dan bekerjalah bagi keselamatan jiwa anak-anak Anda. Luar biasa. Ya, kalau dalam ungkapan bahasa Indonesia dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, bukan supaya mendapatkan uang yang banyak, harta yang berlimpah,
Tapi renungan kita pada pagi hari ini katakan, berdoa dan bekerjalah bagi keselamatan jiwa anak-anak Anda. Karena anak-anak kita lah yang akan ditanyakan oleh Tuhan, di mana harta yang saya titipkan kepada kita. Oleh sebab itu kepada rumah tangga di dalam gereja Advent Argapura, bahkan rumah tangga Kristen, bahkan semua rumah tangga yang memiliki anak-anak di dalam rumah tangga mereka, yang mengasihi Yesus, adalah tanggung jawab yang mutlak bagi keluarga kita untuk berdoa, bekerja, memastikan anak-anak kita mencintai Yesus Kristus, memiliki pendidikan agama yang membuat mereka dekat dengan Yesus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita keluarga-keluarga bahwa ada Yesus di dalam keluarga kita. Baiklah kita bangun di pagi hari ini berdoa, menuntun anak-anak kita mengikuti akan renungan di pagi hari, sehingga mereka berada di dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus, tidak keluar dari sana, dan memiliki jaminan ada di dalam kerajaan surga nanti. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak, bahkan cucu-cucu di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa bagi tugas yang mutlak dilakukan oleh keluarga-keluarga di dalam gereja Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di Jemaat Argapura, bahkan juga semua umat Tuhan yang menonton, menyaksikan, dan mendapatkan berkat melalui renungan pagi ini. Biarlah kami mendidik anak-anak kami untuk mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami berdoa dan bekerja bagi keselamatan jiwa anak-anak kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sertailah kami di sepanjang hari bekerja kami ini sampai pada pergantian hari, dan kami boleh bertemu kembali pada renungan pagi di esok hari. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba-Mu berdoa. Amin. Sampai berjumpa pada renungan pagi besok hari. Tuhan memberkati kita semua di hari bekerja ini. Amin.